Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Lentera Hati. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah hadir. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Pernahkah kamu merasa dunia tiba-tiba sunyi? Semua terasa hampa, senyum tak lagi berarti, dan doa terasa seperti tidak sampai ke langit? Ada luka yang belum sembuh. Ada kehilangan yang masih kau simpan rapat di dada. Dan ada air mata yang kau tahan hanya karena tak ingin orang tahu bahwa kamu sebenarnya rapuh. Mungkin kamu sedang berada di titik itu. Titik di mana kesedihan berubah jadi kebiasaan. Di mana duka bukan lagi perasaan sesaat, tapi menjadi rumah yang kamu tinggali terlalu lama. Tapi tahukah kamu, Allah tidak pernah meminta kita untuk tidak bersedih. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis saat kehilangan orang yang dicintainya. Namun beliau tidak tenggelam dalam kesedihan, karena beliau tahu berlarut di dalamnya hanya akan membuat langkah menuju Allah semakin berat. Allah berfirman, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Kesedihan bukan hukuman tapi ujian. Kadang Allah izinkan hati kita hancur, bukan karena Dia tak sayang, tapi karena Dia ingin kita kembali belajar bersandar hanya kepadanya. Karena di balik setiap air mata yang jatuh, ada rahmat yang menunggu. Di balik setiap kegagalan ada pintu takdir yang lebih indah sedang disiapkan. Maka jangan biarkan kesedihan membuatmu lupa bahwa hidup masih berjalan. Jangan biarkan luka membuatmu berhenti melangkah. Yang hilang biarlah menjadi pelajaran, bukan alasan untuk menyerah. Menangislah jika perlu, tapi bangkitlah setelahnya. Karena setiap kali kamu bangkit dengan iman, Allah catat langkahmu sebagai bukti keteguhan hati seorang hamba yang tak putus asa. Dan ingatlah, Allah tidak menilai seberapa sering kamu jatuh, tapi seberapa sering kamu bangkit dan berkata dalam doa, "Ya Allah, aku masih percaya padamu." Karena selama kamu masih bisa bersujud, kesedihanmu tak akan selamanya gelap. Akan datang masa di mana air matamu berganti menjadi senyum, dan luka yang dulu kamu benci justru menjadi alasanmu lebih dekat dengan Allah. Jadi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Lepaskan yang sudah pergi, ikhlaskan yang tak bisa kembali, dan percayalah Allah sedang menulis cerita yang jauh lebih indah dari apa yang kau tangisi hari ini. Kesedihan adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Ia datang tanpa diundang, dan seringkali menetap lebih lama dari yang kita harapkan. Setiap manusia pasti pernah merasakannya. Kehilangan seseorang yang dicintai, gagal dalam sesuatu yang diimpikan, atau terluka oleh keadaan yang tak bisa dijelaskan. Tapi ingatlah, kesedihan bukan dosa. Itu adalah tanda bahwa hati kita masih hidup, masih peka, dan masih memiliki cinta di dalamnya. Namun, yang menjadi bahaya adalah ketika kita tenggelam di dalam kesedihan itu terlalu lama. Ketika air mata yang seharusnya membersihkan hati justru menjadi lautan yang menenggelamkan semangat. Allah tidak melarang kita bersedih, tapi Allah mengingatkan kita untuk tidak berlarut-larut dalamnya. Karena kesedihan yang terus dipelihara hanya akan mencuri kebahagiaan yang seharusnya masih bisa kita rasakan hari ini. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Ayat ini bukan sekadar penghiburan, tapi peringatan penuh kasih sayang dari Allah bahwa di setiap kesulitan yang kita rasakan, di setiap air mata yang jatuh, ada kehadiran Allah yang tidak pernah meninggalkan. Terkadang kita terlalu fokus pada apa yang hilang, sampai lupa bahwa yang paling berharga yaitu Allah masih ada bersama kita. Kesedihan boleh datang, tapi jangan biarkan ia mengambil alih seluruh ruang di hatimu. Jangan biarkan luka masa lalu membuatmu menolak kebahagiaan masa depan. Kadang kita merasa tidak kuat, merasa lelah, merasa seolah dunia menutup semua jalan. Tapi justru di saat itu, Allah ingin kita berhenti bergantung pada manusia dan mulai bersandar sepenuhnya kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersedih.
Beliau kehilangan orang-orang yang beliau cintai, mengalami penolakan, bahkan dicaci oleh kaumnya sendiri. Tapi beliau tidak larut dalam duka. Setelah setiap air mata yang jatuh, beliau bangkit lagi karena tahu bahwa misi hidup seorang mukmin tidak berhenti hanya karena luka. Dari sanalah kita belajar bahwa kesedihan tidak boleh menghentikan langkah menuju kebaikan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Kesedihan adalah ujian, bukan hukuman. Allah ingin melihat bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita tenggelam dalam keputusasaan, ataukah kita belajar berenang di lautan ujian itu dengan keimanan? Orang yang beriman tahu bahwa setiap luka yang Allah izinkan terjadi pasti mengandung hikmah yang belum terlihat hari ini. Bangkitlah walau perlahan. Bersyukurlah meski masih ada sisa air mata. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk keluar dari kesedihan adalah bentuk jihad melawan kelemahan diri. Allah tidak menuntutmu untuk langsung kuat, tapi Allah mencintai mereka yang terus berusaha untuk tetap percaya, meski hatinya masih sakit. Maka izinkan dirimu bersedih, tapi beri batas waktu pada air mata itu. Jangan biarkan ia memenjarakan hatimu. Biarkan tangisan menjadi doa, bukan penyesalan. Karena suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa luka yang dulu kamu tangisi justru menjadi alasanmu lebih dekat dengan Allah. Air mata bukan tanda kelemahan. Ia adalah bahasa hati yang tidak mampu diungkapkan dengan kata. Saat seseorang menangis, itu berarti ia sedang jujur dengan perasaannya, bahwa ada hal yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis. Beliau meneteskan air mata ketika kehilangan orang yang beliau cintai, ketika melihat penderitaan umatnya, dan ketika merenungi ayat-ayat Allah yang begitu dalam maknanya. Maka jangan pernah malu untuk menangis, sebab tangisan bisa menjadi bentuk keikhlasan dan kelembutan hati. Namun yang harus kita ingat adalah, air mata yang baik adalah yang menuntun kita kembali kepada Allah, bukan yang menenggelamkan kita dalam penyesalan. Menangis karena dosa, karena rasa bersalah, atau karena rindu kepada Allah, itu adalah tangisan yang menghapus noda-noda hati. Tapi menangis tanpa arah, terus meratapi sesuatu yang tak bisa diubah, hanya akan membuat hidup terhenti di titik yang sama. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. Quran Surat Al-Insyirah ayat 8. Air mata memang bisa menenangkan, tapi bila dibiarkan mengalir tanpa henti, ia akan berubah menjadi lautan penyesalan yang menenggelamkan semangat hidup. Betapa banyak orang yang tak bisa melangkah, maju karena hatinya terjebak dalam kenangan lama. Mereka terus menangisi masa lalu, berharap bisa memutar waktu, padahal waktu tak pernah menoleh ke belakang. Sedangkan kehidupan menunggu di depan dengan banyak peluang baru, tapi mata mereka terlalu kabur oleh air mata untuk melihatnya. Allah tidak ingin kita terus meratap, Allah ingin kita belajar. Air mata boleh jatuh, tapi setelah itu harus ada keikhlasan yang tumbuh. Tangisan boleh ada, tapi setelahnya harus ada langkah yang melangkah lagi. Karena setiap air mata yang jatuh karena sabar dan tawakal tidak akan sia-sia di sisi Allah. Tidaklah seorang mukmin tertimpa kelelahan, kesedihan atau kesusahan, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Air mata bisa menjadi penghapus dosa, tapi bisa juga menjadi pengikat jiwa jika kita biarkan diri tenggelam di dalamnya. Maka menangislah secukupnya untuk melepas beban, bukan untuk menenggelamkan harapan. Jangan biarkan hatimu tenggelam di lautan penyesalan yang tak bertepi, karena Allah tidak menciptakan kesedihan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Setelah air mata berhenti, ada doa yang harus dilanjutkan. Setelah kesedihan berlalu, ada hikmah yang harus ditemukan. Jangan habiskan hidup dengan mengingat apa yang telah hilang, tapi gunakan waktu untuk memperbaiki apa yang masih bisa diperjuangkan. Air mata itu baik jika akhirnya menuntunmu kembali kepada Allah. Tapi jika ia membuatmu lupa pada rahmat dan harapannya, maka ubahlah tangisan itu menjadi doa. Sebab Allah tidak akan menilai berapa banyak air mata yang jatuh,
Tapi apa yang kamu lakukan setelah air mata itu mengering? Karena pada akhirnya, setiap tangisan yang lahir dari keikhlasan akan berbuah ketenangan. Dan setiap luka yang kamu ikhlaskan akan menjadi saksi bahwa kamu pernah jatuh, tapi memilih bangkit, karena tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Seringkali ketika hidup terasa berat, kita bertanya dalam hati, apakah ini karena aku berdosa? Apakah Allah marah kepadaku? Pertanyaan itu muncul saat air mata tak lagi bisa dibendung, saat langkah terasa berat, dan hati seolah kehilangan arah. Namun ketahuilah, tidak setiap kesedihan adalah hukuman. Kadang, kesedihan justru adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang Dia cintai. Allah tahu, tanpa ujian hati manusia mudah lalai. Tanpa luka, manusia sering lupa untuk kembali kepadanya. Maka Dia datangkan kesedihan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyadarkan. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 105. Lihatlah bagaimana Allah menyebut ujian bukan hukuman. Karena hukuman datang untuk membinasakan, sedangkan ujian datang untuk membersihkan dan meninggikan derajat. Kesedihan membuat seorang hamba menundukkan kepala, mengangkat tangan, dan berkata dalam lirik doa, "Ya Allah, aku tidak mampu tanpa pertolongan-Mu." Di saat seperti itulah, sebenarnya Allah paling dekat dengan kita. Dia menunggu kita kembali, menunggu kita berserah. Kadang dapat yang kita anggap sebagai kesedihan, justru cara Allah mengeluarkan kita dari jalan yang salah. Kegagalan bisa jadi penyelamat dari keangkuhan. Kehilangan bisa jadi peringatan agar kita tidak bergantung pada sesuatu selain Allah. Sakit bisa jadi cara Allah menghapus dosa-dosa yang tidak pernah kita sadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa kelelahan, sakit, kesedihan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah cinta Allah bekerja. Kadang Ia bungkus kasih sayang dalam bentuk cobaan. Ia biarkan kita menangis, agar setelah itu kita tahu betapa berharganya ketenangan yang datang darinya. Ia izinkan hati hancur, agar setelah itu kita tahu bahwa hanya Dia yang mampu menyembuhkannya. Maka jangan terburu-buru menyalahkan takdir saat sedih datang. Jangan berpikir Allah tidak adil hanya karena hidup tidak selalu sesuai rencana. Percayalah, setiap ujian memiliki maksud yang lebih tinggi dari sekadar rasa sakit. Karena Allah tidak akan menguji kecuali untuk mengangkat derajat seorang hamba yang Ia cintai. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Kesedihan adalah jalan menuju kedewasaan iman. Ia mengajari kita arti sabar, arti tawakal, dan arti harapan. Dan saat hati mulai tenang setelah badai berlalu, kita akan sadar bahwa setiap air mata yang dulu jatuh bukan tanda hukuman, tapi tanda bahwa Allah masih peduli. Maka bila kamu sedang dalam kesedihan hari ini, jangan merasa Allah membencimu. Justru bisa jadi kesedihan itu adalah tanda bahwa Allah sedang memilihmu untuk dikuatkan, dimuliakan, dan dibersihkan. Bangkitlah dengan senyum, walau mata masih basah, karena di balik ujian yang kamu tanggung, ada cinta besar yang sedang Allah titipkan. Cinta yang ingin mengembalikanmu kepadanya dengan hati yang lebih lembut dan iman yang lebih kuat. Ada masa di mana hidup terasa begitu berat, langkah seolah tak lagi punya arah, semangat hilang dan harapan perlahan memudar. Kita mungkin pernah jatuh karena kehilangan seseorang yang kita cintai. Gagal dalam sesuatu yang kita perjuangkan, atau kecewa oleh keadaan yang tak bisa kita ubah. Namun satu hal yang pasti, hidup tidak berhenti hanya karena kita terluka. Setiap manusia memiliki babak ujian dalam hidupnya. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kesepian, dan ada pula yang diuji dengan harapan yang tak kunjung terwujud. Namun ujian bukan alasan untuk menyerah. Kesedihan bukan tanda berakhirnya segalanya, melainkan panggilan agar kita kembali mengingat siapa pemilik kekuatan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 6.
Ayat ini bukan sekadar janji, tapi kenyataan yang sudah terbukti dalam setiap kisah manusia beriman. Tidak ada badai yang abadi, tidak ada malam yang tak berganti pagi. Kesedihanmu hari ini tidak akan berlangsung selamanya, selama kamu masih percaya dan mau melangkah lagi. Karena Allah tidak menilai berapa kali kamu jatuh, tapi seberapa kuat kamu berusaha bangkit kembali. Bangkitlah meski perlahan, tak perlu menunggu segalanya sempurna untuk memulai kembali. Karena setiap langkah kecil menuju kebaikan lebih berarti daripada 1000 niat yang tidak pernah diwujudkan. Jangan takut untuk melanjutkan hidup, karena Allah telah menyiapkan lembaran baru setiap kali kamu mau memaafkan masa lalu dan menatap masa depan dengan iman. Kadang kita berpikir, ya, aku sudah terlalu hancur untuk bangkit. Padahal justru dari kehancuran itulah kekuatan lahir. Dari kegagalan muncul kerendahan hati. Dari kehilangan tumbuh kedewasaan. Dan dari kesedihan lahir jiwa yang lebih dekat dengan Tuhannya. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ayat ini adalah pelukan lembut dari Allah bagi mereka yang hampir menyerah. Ia tidak ingin kita berhenti di tengah perjalanan. Ia ingin kita terus melangkah, walau dengan hati yang lelah, karena dia tahu di balik kelelahan itu, ada pahala yang sedang disiapkan. Bangkit bukan berarti melupakan masa lalu, tapi belajar darinya tanpa membiarkan ia mengikat langkah kita. Bangkit bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi tetap percaya bahwa setiap jatuh adalah kesempatan untuk lebih kuat dari sebelumnya. Hidup memang tak selalu mudah, tapi hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dengan menyerah. Selama napas masih berhembus, selalu ada kesempatan untuk berubah. Selama matahari masih terbit, selalu ada harapan yang bisa diperjuangkan. Jadi jangan berhenti di tengah jalan hanya karena pernah tersakiti. Jangan biarkan luka menjadi alasan untuk berhenti berbuat baik. Bangkitlah, karena dunia ini masih membutuhkan cahaya dari orang-orang yang pernah jatuh, tapi memilih untuk berdiri lagi dengan keimanan di hatinya. Dan ingatlah, Allah tak pernah meninggalkan hamba yang terus berusaha. Selama kamu melangkah dengan niat yang tulus dan hati yang berserah, langkahmu akan Allah arahkan menuju takdir yang jauh lebih indah dari apa yang pernah kamu bayangkan. Kesedihan adalah bagian dari hidup yang tak bisa dihindari. Tidak ada manusia yang luput darinya, entah karena kehilangan, kegagalan, atau perpisahan yang tak pernah direncanakan. Kadang hati terasa sesak, seolah dunia mengecil, dan waktu berhenti di satu titik yang penuh duka. Menangislah jika itu membuatmu lega. Bersedihlah jika itu membuatmu merasa lebih jujur pada perasaanmu. Karena bersedih bukan kelemahan, tapi tanda bahwa hatimu masih hidup. Namun ingatlah, bersedihlah secukupnya, jangan berlebihan. Sebab terlalu lama larut dalam kesedihan bisa menenggelamkan harapan. Air mata boleh jatuh, tapi jangan biarkan ia menghapus pandanganmu dari rahmat Allah yang begitu luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersedih, tapi beliau tidak pernah tenggelam dalam duka. Beliau menangis, berdoa, lalu bangkit. Karena beliau tahu bahwa setiap ujian selalu disertai kasih sayang Allah. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Setiap kesedihan yang menimpa seorang mukmin bukan tanpa alasan. Allah tidak menimpakan kesedihan untuk menghancurkan, tapi untuk menghapus dosa, memperhalus hati, dan mengajarkan makna sabar. Kesedihan adalah ujian yang jika diterima dengan ikhlas, akan menjadi sebab datangnya ketenangan dan kedekatan dengan Allah. Namun di tengah kesedihan jangan pernah biarkan harapan padam, karena harapan kepada Allah adalah cahaya yang tak akan pernah padam. Bahkan ketika seluruh dunia terlihat gelap, harapan itulah yang membuatmu tetap berdiri. Meski lutut sudah lemah, harapan itulah yang membuatmu tersenyum. Bahkan di tengah tangis yang paling sunyi, dan hanya kepada Tuhan mula hendaknya kamu berharap. Quran Surat Al-Insyirah ayat 8. Bersedihlah secukupnya, karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam penyesalan. Berharaplah sepenuhnya, karena Allah tidak akan mengecewakan hati yang berserah.
Terkadang hal yang kamu tangisi hari ini justru akan menjadi alasan kamu bersyukur di masa depan. Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk mengubah sedih menjadi bahagia, dan Dia tidak pernah salah dalam menuliskan takdir. Jadi jika hari ini hatimu lelah, tenangkanlah dengan zikir. Jika matamu basah, basuhkanlah dengan doa. Dan jika langkahmu terasa berat, berhentilah sejenak. Tapi jangan pernah berhenti berharap, karena Allah tidak pernah jauh dari mereka yang hatinya patah, asal mereka mau tetap bersandar kepadanya. Jangan biarkan kesedihan mencuri waktumu untuk bersyukur. Jangan biarkan air mata menghapus senyum imanmu, sebab di balik setiap kesedihan, selalu ada hikmah yang sedang Allah tulis untukmu. Bersedihlah secukupnya, tapi berharaplah sepenuhnya. Karena mungkin hari ini kamu menangis, tapi esok Allah akan gantikan tangismu dengan ketenangan, dan rasa sakitmu dengan kebahagiaan yang datang dari arah yang tidak pernah kamu duga. Sahabat Lentera Sunnah yang dirahmati Allah, hidup ini memang tak selalu mudah. Ada luka yang belum sembuh, ada doa yang belum dijawab, ada rencana yang belum menjadi nyata. Tapi percayalah, setiap hal yang Allah tuliskan dalam hidup kita, tak ada satu pun yang sia-sia. Mungkin hari ini kita belum memahami alasannya. Mungkin hati kita masih bertanya, kenapa harus aku? Namun suatu hari nanti, ketika waktu telah berjalan dan iman semakin matang, kita akan tersenyum dan berkata, rupanya inilah cara Allah menuntunku menuju yang lebih baik. Maka jangan berhenti berbuat baik hanya karena pernah disakiti. Jangan berhenti berdoa hanya karena belum dikabulkan. Dan jangan berhenti berharap hanya karena dunia terasa gelap. Karena selama Allah masih menjadi tujuan, tak ada luka yang benar-benar berakhir sia-sia. Teruslah melangkah meski pelan. Teruslah berdoa meski belum ada jawaban. Teruslah percaya bahwa Allah tak pernah meninggalkanmu. Bahkan di saat kamu merasa paling sendiri, jadikan setiap air mata sebagai saksi perjuanganmu di hadapan Allah. Jadikan setiap luka sebagai jalan untuk lebih mengenal kasih sayangnya. Dan jadikan setiap ujian sebagai bukti bahwa Allah masih peduli. Sampai suatu hari, ketika semua sudah terjawab, kamu akan melihat bahwa semua kesedihan yang kamu alami dulu hanyalah cara Allah menyiapkanmu untuk bahagia dengan cara yang lebih indah. Terima kasih telah menemani Lentera Sunnah dalam setiap renungan dan perjalanan hati. Semoga Allah senantiasa menjaga langkah kita di jalan yang diridainya. Mari terus memperbaiki diri, menebar kebaikan, dan menyalakan cahaya iman di hati, karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kelam. Sampai jumpa di Lentera Sunnah berikutnya. Tetaplah kuat, tetaplah sabar, dan tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Karena selama ada iman, tidak ada yang benar-benar hilang. Barakallahu fiikum. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita.